Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ulfia Variana Hasanah, SPD yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delima Melda Murti dari kelas 12 IPA. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas perbaikan nilai untuk pelajaran biologi, kimia, dan fisika. Langsung saja, untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang virus corona. Virus corona muncul pada bulan Desember tahun lalu, tetapi dunia sudah berhadapan dengan pandemi virus dan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Bagi sebagian besar orang, penyakit ini ringan, tetapi sejumlah orang yang terinfeksi meninggal dunia. Jadi, bagaimanakah virus corona menyerang tubuh manusia? Virus corona menyerang tubuh manusia terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah masa inkubasi atau waktu infeksi dan gejala pertama muncul. Masa inkubasi berlangsung kurang lebih selama 5 hari. Ini adalah saat di mana virus memantapkan dirinya. Virus ini bekerja dengan masuk ke dalam sel-sel tubuh, kemudian membajaknya. Virus corona akan menyerang kita ketika kita menghirupnya, seseorang yang sedang batuk di dekat kita, atau ketika kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Pertama, virus akan menginfeksi saluran tenggorokan, saluran udara, dan paru-paru. Kemudian, mengubahnya menjadi pabrik virus corona yang memuntahkan sejumlah besar virus baru dan menginfeksi lebih banyak sel. Pada tahap ini, kita tidak akan merasakan sakit, bahkan kebanyakan orang tidak pernah mengalami gejala. Selanjutnya adalah penyakit ringan. Ini yang akan dialami oleh kebanyakan orang. COVID-19 adalah infeksi ringan untuk 8 dari 10 orang yang terpapar. Gejala utamanya adalah demam dan batuk. Nyeri tubuh, sakit tenggorokan, dan sakit kepala semuanya mungkin terjadi tetapi tidak selalu. Demam dan umumnya merasa tidak enak badan adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh merespon infeksi. Tubuh telah mengenali virus itu sebagai penyerang yang tidak bersahabat dengan tubuh dan memberikan isyarat ke seluruh tubuh bahwa ada sesuatu yang salah dengan melepaskan bahan kimia yang disebut sitokin. Bahan kimia itu menggalang seluruh sistem kekebalan tubuh, tetapi juga menyebabkan tubuh nyeri, sakit, dan demam. Batuk yang diakibatkan oleh virus corona rata-rata adalah batuk kering yang terjadi akibat iritasi sel ya ketika sel itu terinfeksi. Beberapa orang kemudian akan batuk berdahak, lendir yang mengandung lapisan sel paru-paru mati terbunuh oleh virus. Gejala ini diobati dengan istirahat yang cukup, mengkonsumsi banyak cairan dan paracetamol, dan tidak perlu perawatan ke rumah sakit, cukup di rumah saja. Tahap ini berlangsung kurang lebih selama 1 minggu. Kebanyakan orang pulih pada tahap ini, tetapi karena sistem kekebalan tubuh saat itu telah memerangi virus, tetapi ada juga orang yang bahkan mengidap penyakit yang lebih parah. Selanjutnya adalah penyakit parah. Jika penyakit ini berkembang, itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus. Sinyal-sinyal kimiawi itu tersebar ke seluruh tubuh dan mengakibatkan peradangan, dan kondisi ini perlu diseimbangkan. Terlalu banyak peradangan dapat merusak seluruh tubuh. Peradangan paru-paru disebut pneumonia. Jika kita mencermati alur pernafasan, pada paru-paru terdapat kantung-kantung udara berukuran kecil, yang mana ini berfungsi untuk memasukkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida bergerak keluar. Tetapi dalam kasus pneumonia ini, kantung-kantung udara tersebut terisi oleh cairan sehingga menyebabkan penderitanya susah untuk bernafas. Beberapa orang membutuhkan ventilator untuk membantu mereka bernafas. Selanjutnya adalah penyakit kritis. Diperkirakan 6%
pasien dari kasus-kasus virus corona menjadi kritis. Pada titik ini, tubuh mulai gagal dan ada peluang nyata kematian. Masalahnya adalah pada saat ini sistem kekebalan tubuh di luar kendali sehingga menyebabkan banyak kerusakan di seluruh tubuh. Ini dapat menyebabkan shock septic, keadaan di mana tekanan darah turun ke tingkat rendah dan organ-organ berhenti bekerja atau dengan kata lain gagal total. Sindrom gangguan pernapasan akut yang disebabkan oleh peradangan paru-paru membuat tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Ini dapat merusak fungsi ginjal yang bekerja untuk membersihkan darah dan ini juga dapat merusak lapisan usus. Jika sistem kekebalan tubuh tidak dapat mencapai puncak virus, maka virus akan bergerak ke seluruh tubuh dan ke seluruh sudut tubuh dan menyebabkan lebih banyak infeksi. Pada tahap ini sangat memerlukan banyak alat kesehatan. Salah satunya adalah extracorporeal membrane oxygenation atau ESMO yang berfungsi untuk membantu alat pernafasan. ESMO pada dasarnya adalah paru-paru buatan yang digunakan untuk mengeluarkan darah dari tubuh, mengoksigenisasi dan memompanya kembali. Tetapi pada akhirnya kerusakan dapat mencapai tingkat fatal sehingga organ-organ berhenti bekerja, organ-organ berhenti untuk mempertahankan tubuh tetap hidup atau dalam kata lain meninggal dunia. COVID-19 masih berlangsung di berbagai penjuru dunia. Hingga saat ini belum ada vaksin yang ampuh untuk melawan virus tersebut. Nah, untuk itu kita diupayakan untuk mencegahnya karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Salah satu bentuk dari pencegahannya adalah yang pertama, cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena tangan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan sumber penyakit. Cuci tangan dengan sabun dan dalam air mengalir. Dan selanjutnya adalah hindari sentuh wajah. Karena kita tahu bahwa tangan merupakan salah satu anggota yang banyak menyebabkan penyakit dan disinyalir bahwa virus corona itu dapat masuk melalui segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Sehingga kita dianjurkan untuk hindari untuk tidak sering menyentuh wajah. Dan selanjutnya adalah etika bersin dan batuk. Etika bersin dan batuk yaitu ketika kita bersin atau batuk, kita menutupinya dengan siku bagian dalam atau ketika kita menggunakan tisu itu harus segera dibuang. Dan selanjutnya adalah memakai masker. Virus corona memang tidak menyebar melalui udara, tetapi ini juga dapat masker juga dapat berfungsi untuk membuat kita tertular virus corona itu kecil. Dan selanjutnya adalah hindari interaksi dengan orang seperti kontak kulit, seperti berpelukan, berjabat tangan, karena itu dapat menjadi sumber dari penularan virus tersebut. Dan selanjutnya yaitu hindari berbagi barang pribadi. Diusahakan kita harus memakai barang pribadi, jangan memakai milik orang lain atau kita meminjamkan barang kepada orang lain karena orang itu bisa saja mengidap virus corona. Yang selanjutnya adalah social distancing atau jaga jarak. Kita minimal harus menjaga jarak minimal 1 meter dari keramaian karena virus corona ini sangat mudah menyebar, sehingga yang sudah saya jelaskan tadi untuk hindari berinteraksi secara langsung atau ini social distancing ini yang sering kita dengar karena pemerintah sudah menetapkan social distancing ini di mana
kita perlu lockdown atau mengunci diri untuk di rumah saja, karena saat ini sedang rawan sekali untuk virus corona tersebut. Yang selanjutnya adalah cuci bahan masakan. Ketika kita akan memasak, kita harus mencuci bahan masakan tersebut, karena bisa jadi bahan masakan tersebut mengandung virus corona atau terkontaminasi virus corona, sehingga kita tidak memakan yang terkontaminasi virus. Dan selanjutnya adalah bersihkan perabot rumah tangga, bisa menggunakan insektisida atau apapun itu, asalkan perabot rumah tangga bersih. Selanjutnya adalah tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya menjaga kebersihan di luar, tetapi kita juga harus menjaga kebersihan dari dalam, seperti rajin berolahraga dan memakan vitamin yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.